Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini akan diambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop berjaga-jaga. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara mendengar ada orang-orang tertentu yang mengklaim bahwa dirinya mengetahui tanggal kedatangan Tuhan kita? Misalnya, pada tahun 2012 muncul prediksi bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 21 Desember 2012 berdasarkan perhitungan suku Maya. Padahal perhitungan suku tersebut tidak berkaitan dengan Alkitab dan mungkin banyak lagi tanggal-tanggal yang muncul setelah itu. Dan apakah Tuhan Yesus datang pada tanggal tersebut? Kita mengetahui semua, Dia tidak datang. Melihat fenomena seperti ini, bagaimana sebenarnya sikap orang Kristen dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus? Berdasarkan nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita akan memperhatikan ada dua sikap yang benar saat menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita. Yaitu, yang pertama, memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, nasihat pertama Paulus kepada kita adalah agar tetap berjaga-jaga terhadap godaan untuk hidup dalam dosa serta menjadi nyaman dengan kompromi yang kita lakukan. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-6. Misalnya saja, saat ini ada hamba Tuhan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu, sudah mulai memperbolehkan perceraian hidup. Bahkan dia menikah lagi tanpa merasa berdosa atau melanggar perintah Allah. Bahkan mungkin ada lagi hal-hal lain, misalnya seperti rokok, perzinahan, aborsi, dan lain sebagainya yang sudah diasumsikan sebagai hal yang lumrah untuk dilakukan bahkan oleh orang-orang Kristen sendiri. Sehingga apabila kita tidak berjaga-jaga, maka iman kita pun dapat dikompromikan dengan nilai-nilai dunia. Saudara, untuk tetap dapat berjaga-jaga, maka setiap kita seharusnya dapat hidup dalam persekutuan yang erat dengan Allah melalui ibadah kita, saat teduh, serta waktu-waktu untuk berdoa. Dan tentu kita juga memiliki waktu untuk melayani Allah. Sebab Allah adalah sumber kekuatan, iman, dan pengharapan bagi kita. Dan dengan senantiasa dekat dengan Allah, maka hati nurani kita akan tetap peka terhadap bimbingan Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam kehidupan yang saleh dan kudus di hadapannya. Lalu hal kedua yang dapat kita lakukan saat menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua adalah berpegang pada pengharapan akan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, pada ayat 9 Paulus menuliskan harapan yang orang Kristen miliki pada saat kedatangannya yang kedua.
yaitu karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini menunjukkan perbedaan antara kita dengan orang-orang fasik. Sebab apabila pada saat kedatangannya mereka akan memperoleh murkanya, maka kita sebagai umat pilihannya akan memperoleh keselamatan serta kebahagiaan bersamanya. Dan dengan berpegang pada pengharapan ini, maka kita akan tetap menjadi sadar, serta hidup dalam penguasaan diri atau menjaga misalnya keinginan dan nafsu alamiah kita yang berkaitan dengan makan, minum, seks, dan lain sebagainya, dan tidak menjadi berlebihan atasnya. Hal ini dapat kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 34. Saudara, dalam menanti kedatangannya yang kedua, marilah setiap kita hidup dalam pengharapan yang akan kita terima saat kedatangannya, yaitu kehidupan kekal bersamanya. Saudara, mari kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana sikap kita dalam menanti kedatangannya yang kedua? Mari tetap miliki serta jaga hubungan yang intim dengan Allah, serta berpegang teguh dalam pengharapan kepadanya akan kehidupan kekal yang akan kita terima saat kedatangannya kelak. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari kembali Allah percayakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami diingatkan untuk kami hidup di dalam kesalehan kepada Engkau. Untuk kami tetap bisa menjaga kekudusan hidup kami Tuhan. Dan kami juga tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau dan berpegang pada pengharapan di dalam Engkau. Ini adalah sikap di mana kami sedang menanti-nantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Betul, kami tidak tahu waktunya kapan Tuhan. Kau bisa datang hari ini, Kau bisa datang besok, atau mungkin nanti Tuhan yang kami tidak tahu waktunya kapan. Tapi kami rindu Tuhan. Mari tolong kami untuk kami tetap bisa menjaga hidup kami tetap murni di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini, sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah yang akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.